Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, apakah saudara saat ini rindu mengalami pemulihan dari Tuhan? Adakah situasi, keadaan dalam kehidupan saudara yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan? Tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu memulihkan? Dia rindu memulihkan setiap jiwa menjadi lebih baik. Dia rindu memulihkan setiap keadaan menjadi lebih baik. Dia rindu juga mengubah kehidupan saudara menjadi lebih baik. Kenapa dia turun dari sorga dan kemudian bahkan mau mati di kayu salib? Untuk memulihkan manusia yang seharusnya masuk ke neraka, tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk dosa mereka, mereka akhirnya menjadi warga sorga. Intinya saudara, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu memulihkan kehidupan setiap orang. Itu juga artinya bahwa kalau kita rindu mengalami pemulihan atas keadaan situasi yang kita alami saat ini, dan kalau Tuhan pun rindu mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kita, maka dengan demikian seharusnya setiap kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena kalau dia rindu mengerjakan pemulihan dan kita juga rindu mengalami pemulihan, seharusnya pemulihan itu terjadi. Tetapi yang menjadi masalahnya, kenapa anak-anak Tuhan, kenapa orang-orang Kristen tidak mengalami pemulihan dalam hidupnya saudara? Karena ada hal yang menjadi bagian kita untuk terjadinya pemulihan, untuk Allah mengerjakan pemulihan. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, sehingga setiap kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita.
Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana di dalam Mazmur ini firman Allah menegaskan bahwa ada waktu, ada ketika, ada saat Tuhan akan mengerjakan pemulihan kepada umat-umatnya. Karena dikatakan ayat yang pertama itu saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Tuhan sudah menetapkan waktu untuk Dia mengerjakan pemulihan. Demikian dalam hidup saya dan hidup saudara. Allah sudah menetapkan waktu Dia akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Ketahuilah saudara, percayalah bahwa Tuhan mau memulihkan kehidupan saudara dan Dia sudah menetapkan waktu untuk mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Dan yang saya rindu kita renungkan saudara, jika Tuhan memulihkan keadaan umatnya, apa yang akan terjadi? Jika Tuhan memulihkan kehidupan saya dan saudara, apa yang akan terjadi saudara? Kita lihat kembali bersama di ayat pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, di mana Sion di sini adalah kata ganti dari umat-umatnya pada waktu itu. Dan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Lihat saudara, bahwa jika Tuhan mengerjakan pemulihan, keadaan kita seperti orang bermimpi. Bagaimana maksudnya bahwa jika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka keadaan kita seperti orang bermimpi, saudara? Karena begitu besarnya, karena begitu dahsyatnya, karena begitu ajaib dan luar biasanya pemulihan daripada Tuhan, maka kita akan seperti bermimpi. Saudara pernah mengalami, satu kali saudara mengalami peristiwa, lalu kemudian saudara mau mulai mencubit-cubit badan saudara untuk membuktikan bahwa saudara tidak sedang bermimpi, atau saudara menerima berkat yang mengagetkan saudara karena besarnya berkat itu, dan kemudian saudara mulai mencubit diri saudara, apakah aku ini bermimpi atau tidak? Seperti itu kira-kira gambarannya saudara, bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan umatnya, maka umat-umatnya seperti bermimpi, seakan-akan percaya atau tidak percaya. Kenapa? Karena besarnya, dahsyatnya, dan ajaibnya campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan. Demikian dalam hidup saya dan saudara. Apapun keadaan kita hari ini saudara, seberapa sulit, seberapa berat pun masalah kehidupan kita, jika Tuhan bekerja memulihkan, maka kita akan seperti bermimpi, seakan-akan tidak percaya, karena begitu dahsyatnya dan luar biasanya mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itulah gambaran pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Bahkan di ayat 2 ditegaskan di sana, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu Tuhan melakukan pemulihan bagi umatnya, maka mulut umat-umatnya akan penuh dengan tertawa dan sorak-sorai. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada tertawa dan sorak-sorai atas pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Pada waktu itu mungkin umat-umatnya sedang menangis, sedang tertekan, sedang ada dalam masalah, sedang berat beban persoalan hidup mereka. Tetapi Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka mulutmu akan penuh dengan sorak-sorai dan tertawa. Demikian mungkin hari ini saudara sedang berbeban berat,
sedang menangis karena beratnya masalah persoalan yang saudara tanggung di dalam kehidupan saudara. Tapi ketika Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara, ketahuilah saudara bahwa pada saat itu saudara akan tertawa. Saudara akan bersorak-sorai dan berseru haleluya. Saudara akan berseru betapa ajaibnya Tuhan, betapa ajaibnya Allah yang mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Tangisan akan berubah jadi tawa. Tangisan akan berubah jadi sorak-sorai ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Bahkan dikatakan selanjutnya di ayat yang kedua itu saudara, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Pada waktu itu, pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, maka orang-orang akan mengakui bahwa Tuhan telah mengerjakan pemulihan dalam hidup umat-umatnya. Pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saya dan saudara, maka orang-orang akan mengakui bahwa Tuhan telah mengerjakan pemulihan. Adakah saudara punya pengalaman seperti yang saya alami dalam hidup saya? Saya punya banyak pengalaman direndahkan, saudara. Orang tidak menganggap, orang malah menganggap rendah. Satu kali ketika saya memulai pelayanan, perintisan, karena saya sering berdoa, dan kemudian saya berpuasa, dan saya mulai mendekati anak-anak, supaya mereka bisa menerima berita Injil. Saya mengajari mereka main gitar. Orang-orang menertawakan apa yang kulakukan. Bahkan ada yang berkata bahwa aku gila. Kenapa? Karena mereka berpikir apa yang kulakukan itu sama sekali tidak bermanfaat, tidak akan menguntungkan apa-apa. Malah untuk menjangkau anak-anak seringkali saya harus keluar uang di kantong saya. Saya berikan jajanan supaya mereka tertarik datang. Lalu saya mulai mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Ketika ada anak-anak yang membawa temannya, aku ambil uang dari kantongku, aku beli buku, dan aku kasih kepada anak ini sebagai penghargaan karena dia telah membawa jiwa kepada Tuhan. Tetapi orang-orang menertawakan. Tetapi satu saat, satu kali, ketika saya membuka satu sekolah, saudara, di gereja yang saya rintis dan saya layani hari ini, dan kemudian sekolah ini berkembang, gereja yang saya layani juga berkembang. Satu kali ada seorang bapak, dia mengantarkan anaknya sekolah di tempat sekolah yang saya kelola, saudara. Lalu kemudian bapak ini berkata, ternyata jadi juga. Orang-orang yang dulu merendahkan sekarang berkata, ternyata jadi juga. Saudara, saya juga punya keluarga, khususnya keluarga dari istri saya. Waktu pertama kami menikah, keluarga-keluarga dari pihak istri saya berkata, nanti kalian makan apa? Mereka berkata kepada istri saya, nanti kamu diberi makan apa? Karena mereka tahu saya merintis sebuah gereja dan masih perintisan, tidak ada apa-apa. Dan mereka berkata, nanti kamu diberi makan apa? Sedangkan keluarga-keluarga atau suami dari kakak dari istri saya, mereka adalah orang-orang sukses. Mereka ada yang pegawai negeri, ada yang pengusaha, mereka orang-orang sukses. Sedangkan saya perintis gereja. Orang-orang berkata, keluarga-keluarga berkata, nanti kalian makan apa? Tetapi hari ini, saudara, aku mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Aku mengalami pemulihan, perintisan yang dulu begitu beratnya. Hari ini Tuhan tunjukkan pemulihan yang begitu dahsyatnya. Dan hari ini semua keluarga-keluarga yang dulu berkata nanti makan apa, hari ini kalau mereka butuh pertolongan, butuh nasihat, butuh konseling, mereka datang kepada kami. Dan kami dengan senang hati memberikan nasihat, konseling, doa kepada mereka. Bahkan kadang-kadang kalau kami perlu bantu, kami perlu bantu. Karena saya tahu ini terjadi karena pemulihan dari Tuhan. Saudara, ketika
Tuhan mengerjakan pemulihan, orang-orang pun akan mengakui. Mungkin saat ini saudara dianggap rendah, mungkin saat ini saudara disepelekan. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan bisa memulihkan kehidupan saudara? Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara, maka kita sudah belajar tadi. Yang pertama, pada waktu itu saudara akan seperti bermimpi, seakan-akan tidak percaya betapa luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang kedua, mulut saudara akan penuh dengan tertawa karena bersuka cita atas pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan yang ketiga, orang-orang pun akan mengakui bahwa betapa dahsyat Allah yang mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kita. Apakah saudara rindu pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara? Saya percaya melihat janji pemulihan Tuhan ini, saudara, kita semua rindu pemulihan itu terjadi. Tetapi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sehingga Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Ada 3 hal yang harus saya dan saudara lakukan supaya pemulihan terjadi, supaya pemulihan dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemulihan yang dahsyat yang membuat kita seperti bermimpi, pemulihan yang dahsyat yang membuat kita menjadi orang-orang yang bersuka cita, pemulihan yang dahsyat yang membuat orang-orang pun akan mengakui. Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Setelah di ayat 1 sampai ayat 3 Tuhan jelaskan tentang pemulihan dan betapa luar biasanya pemulihan itu, maka ayat 4 pemazmur ini mulai berkata, "Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan." Jadi ketika pemazmur ini sadar betapa dahsyat dan luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan, maka dia ambil apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Apa itu, saudara? Dia berseru untuk terjadinya pemulihan, di mana dia berseru, "Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan." Jadi untuk terjadinya pemulihan, pemazmur ini tahu apa yang menjadi bagiannya, yaitu berseru, berdoa, memohon untuk terjadinya pemulihan. Demikian saya dan saudara hari ini, saudaraku. Untuk kita mengalami pemulihan dari Tuhan, maka berserulah dan teruslah berseru supaya Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Kalau hari ini ada beban berat yang menindih saudara, berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Kalau saat ini ada penyakit yang menggerogoti tubuh saudara, berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Saudara, saya mengalami sebagai gembala beberapa minggu belakangan ini, saya melihat pemulihan dari Tuhan atas orang-orang yang sakit. Satu kali ada seorang nenek yang mungkin umurnya sekitar 70-an tahun, dan kemudian dia mengalami sakit, saudara, dan pada waktu itu dia sudah sangat drop sampai dia tidak bisa membuka matanya sama sekali. Tetapi dia masih bisa berbicara. Ketika aku datang, dia tahu bahwa aku yang datang. Lalu kemudian dia sangat bersyukur ketika aku datang dan kami berdoa. Pada waktu itu ibu ini sebenarnya berkata begini, saudara, "Pendeta, doakan aku supaya kalau Tuhan memang sudah menganggap waktunya supaya cepat." Karena pada waktu itu dia begitu menderita karena penyakit itu. Tetapi saya berkata kepada nenek ini, kepada ibu ini, "Bi, kita masih akan bersama-sama beribadah di gereja. Saya percaya Bibi akan dipulihkan." Dan kami berdoa bersama, saudara, berseru bersama. Dan betapa dahsyatnya Tuhan, orang tua yang sudah putus asa ini 2 minggu kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Seruan kami bersama dijawab oleh Tuhan. 2 minggu kemudian dia datang kembali ke gereja, dan sudah hampir 3 minggu ini, saudara, dia sudah bolak-balik ke gereja. Dia sudah sehat seperti biasa. Tuhan dengar permohonan kami, seruan kami untuk terjadinya pemulihan. Ada seorang ibu yang lain yang kena diabetes, saudara, sangat parah. Dokter sudah bilang tidak ada harapan, bahkan keluarga semua sudah pasrah. Satu kali
Dia mengundang saya untuk datang ke rumah berdoa. Dan kemudian kami berdoa bersama keluarga. Dia sedang diopname, dia sangat drop. Saudara, pada waktu itu kami berseru, dan saya berkata di dalam hati saya bahwa bibi ini harus datang lagi ke gereja untuk kami bisa bersama-sama beribadah. Tuhan, aku rindu Engkau pulihkan. Dan benar saja saudara, mungkin sekitar 1 bulan kemudian dia datang lagi ke gereja, dan sampai hari ini dia datang beribadah setiap minggu. Hatiku bersyukur karena seruan kami didengar oleh Tuhan. Tuhan memulihkan orang-orang yang berseru kepada Dia. Dan hari ini pun aku tegaskan kepada saudara bahwa kalau hari ini bebanmu berat, penyakitmu parah, masalahmu berat, persoalanmu berat, berserulah kepada Tuhan yang mengerjakan pemulihan, karena Dia pasti akan memulihkan orang-orang yang berseru kepada Dia. Mari hari ini kita berseru, Tuhan pulihkan kami atas masalah yang kita tanggung, beban berat yang kita tanggung, atas penyakit yang mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang menanggung. Mari kita berseru bersama, Tuhan pulihkan kami. Dan Allah kita yang dahsyat akan mengerjakan pemulihan saudara. Dan yang kedua, yang dilakukan oleh pemazmur ini setelah dia sadar bahwa Tuhan pasti mengerjakan pemulihan, dan pemulihannya itu betapa dahsyatnya, maka di ayat 5 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Hal kedua yang umat-umatnya, yang saya dan saudara harus lakukan untuk terjadinya pemulihan saudara, adalah bahwa kita harus menabur. Bahkan dikatakan dengan mencucurkan air mata, sekalipun harus menangis. Karena menabur itu tidak enak saudara. Menabur itu adalah pengorbanan. Ada hal yang harus dikorbankan ketika kita mau menabur. Menabur itu terkadang menyakitkan. Menabur itu terkadang menyedihkan. Kadang kita harus berkorban materi untuk menabur. Kadang kita harus berkorban perasaan ketika kita menabur. Berkorban waktu, tenaga dan sebagainya ketika kita menabur. Tetapi saudara, untuk kita mengalami pemulihan, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Kita harus siap dan rela untuk menabur, sekalipun harus berkorban, sehingga sekalipun harus mencucurkan air mata, menaburlah. Hari ini dalam hal apa saudara perlu dipulihkan? Mungkin ada hubungan saudara yang retak dengan keluarga, dan saudara begitu rindu untuk dipulihkan. Mungkin hari ini saudara harus menabur. Saudara harus rela korban perasaan. Saudara harus rela mengalah. Saudara harus rela mengampuni, supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Mungkin ada yang mengatakan, enak sekali dia kalau dia kuampuni. Dia sudah menyakiti aku, dia sudah merugikan aku, dan sebagainya dan sebagainya. Enak sekali dia kalau aku mengampuni dia. Dengar saudara, hari ini kalau saudara belajar mengampuni korban perasaan, mungkin hari ini bukan siapapun yang diuntungkan, tetapi diri saudara sendiri. Karena ketika saudara rela korban perasaan, saudara sedang menabur. Dan kalau saudara menabur, saudara pasti akan dipulihkan. Saudara pasti akan dipulihkan. Dan bukan saudara yang rugi, bukan mereka yang untung ketika saudara memberikan pengampunan, tetapi saudara diuntungkan ketika saudara mengampuni saudara. Kenapa? Karena ketika saudara mengampuni, hati saudara damai, saudara bebas, saudara lepas. Saudara tidak akan menderita oleh karena kebencian. Kebencian itu malah bisa membuat saudara sakit, saudara menderita dan sebagainya. Saya mau menggambarkan seperti ini saudara. Satu kali ada seekor ular datang ke pondok seorang petani saudara.
Dia masuk ke pondok itu, dan kemudian di pondok itu ada gergaji. Dan kebetulan ular ini melewati gergaji itu, sehingga gergaji itu lengket di perutnya, sehingga dia dilukai oleh gergaji itu, saudara. Karena marah, akhirnya ular ini melilit gergaji itu. Ketika dia lilit gergaji itu, dia merasakan semakin sakit. Ketika dia merasa semakin sakit, semakin kuat dia lilit gergaji itu, saudara. Dan dia cengkram gergaji itu. Semakin kuat dia cengkram, semakin dia menderita, bahkan akhirnya sampai mati. Badannya putus oleh tajamnya gergaji itu. Semakin kuat dia cengkram, semakin kuat dia lilit, badannya semakin terluka dan akhirnya putus. Mungkin itu bisa menggambarkan, dan tidak jauh-jauh saya pikir, orang-orang yang mencengkram kuat di hatinya kebencian akan mengalami seperti itu, saudara. Itu sebabnya saat ini saya mengajak saudara, lepaskan pengampunan. Karena ketika saudara mengampuni, bukan orang lain yang untung, saudaralah yang malah untung ketika saudara mengampuni. Mungkin saudara berkata, terlalu sulit pendeta, terlalu sakit kurasa. Ya, semua kita paham apa artinya sakit hati, disakiti dan sebagainya. Tetapi ketika saudara makin kuat mencengkram kebencian saudara di dalam hati saudara, semakin saudara akan menderita. Dan saudara tidak akan mengalami pemulihan, karena saudara tidak rela menabur, berkorban perasaan. Dalam banyak hal, saudara, mungkin hari ini kita sedang menabur. Saya ingat ketika saya merintis pelayanan, saya harus menabur, saya harus menabur. Uang hanya beberapa lembar, beberapa ribu di kantong saya. Itu pun saya harus relakan untuk saya beli buku, dan saya berikan kepada anak-anak yang membawa temannya. Ketika satu kali, saudara, saya punya pengalaman yang sangat unik. Satu kali saya pergi ke dalam satu rumah, dan kemudian ketika saya masuk ke rumah itu, saya menginjili ibu yang ada di rumah itu. Dan kemudian akhirnya dia cerita bahwa baru saja dia keluar dari rumah sakit karena anaknya sakit, dan kemudian dia tidak bisa membayar, hutangnya masih ada di rumah sakit. Mendengar itu, saudara, hatiku sangat terenyuh. Dan akhirnya aku ambil dompetku dan aku lihat di sana masih ada. Saya lupa apakah waktu itu tinggal satu lembar atau masih ada lembar yang lain. Aku ambil di sana, ada uang harga 50.000, dan itu tahun 2000-an, saudara. Saya ambil itu dan saya serahkan kepada bibi itu. Dan saya berkata, Bi, bayarkan hutang bibi ke rumah sakit. Waktu itu, saudara, saya dilema. Di satu sisi hati saya begitu lega, saya membantu orang lain. Tetapi di sisi lain, jadi bahan pikiran dan beban pikiran saya, karena kebutuhan saya sudah berikan kepada orang lain. Makan saya, untuk kebutuhan makan saya, karena saya merintis, saya tidak punya gaji, tetapi masih ada uang, dan itu pun saya serahkan kepada orang. Begitu beratnya kondisi pada waktu itu. Tetapi saya melihat Tuhan mengerjakan pemulihan, Tuhan memberkati berlimpah. Dan betapa dahsyatnya, saudara, berapa bulan yang lalu saya melihat seorang ibu datang. Dan tahukah saudara bahwa ibu ini adalah orang yang kepadanya saya pernah berikan uang 50.000. Dia datang, dia diselamatkan. Saudara, betapa dahsyat Allah yang kita sembah jika Dia mengerjakan pemulihan. Yang menjadi masalahnya saat ini, apakah kita rela menabur atau tidak? Apakah kita rela menabur atau tidak? Dan kemudian, saudara, yang ketiga yang saya rindu kita lihat adalah di ayat 6, di mana di sana pemazmur ini berkata, setelah dia menjelaskan betapa dahsyatnya pemulihan yang Tuhan kerjakan, maka ayat 6 dia berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis
sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pemazmur ini berkata, orang yang berjalan maju sambil menabur benih. Artinya apa, saudara? Terus maju, sekalipun menangis, sekalipun harus menabur, sekalipun harus berkorban, tapi terus berjalan maju. Sambil menangis, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kalau kita rindu pemulihan, saudara, jangan pernah menyerah. Majulah terus, sekalipun masih harus menabur, majulah terus, jangan menyerah. Kalau saat ini terasa begitu berat kehidupan saudara, jangan pernah menyerah. Menaburlah terus dan majulah terus. Jangan pernah undur dari Tuhan, jangan pernah lemah. Maju terus dan maju terus, melangkah terus. Maka satu saat saudara akan melihat dan mengalami Tuhan mengerjakan pemulihan. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, pada waktu itu kita seperti orang bermimpi, karena betapa dahsyat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa sukacita karena dahsyat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan pada waktu itu orang-orang pun akan mengakui bahwa betapa dahsyat pemulihan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Dan apa yang menjadi bagian kita? Bagian kita adalah berseru terus untuk pemulihan dikerjakan oleh Tuhan. Yang kedua, bagian kita adalah menaburlah terus untuk terjadinya pemulihan. Dan yang ketiga yang menjadi bagian kita adalah maju terus, jangan pernah undur untuk kita mengalami pemulihan. Dan kalau itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita akan menyaksikan Allah mengerjakan pemulihan. Betapa dahsyat pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Alami pemulihan dari Tuhan. Terapkan firman Tuhan dengan terus berseru buat terjadinya pemulihan. Terapkan firman Tuhan dengan terus menabur. Terapkan firman Tuhan dengan terus maju, jangan pernah undur. Dan sampai satu saat saudara akan melihat Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan bersama bahwa apapun situasi, apapun kondisi kehidupan kami, ada waktu Engkau akan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kami. Dan kalau Engkau mengerjakan pemulihan, maka pada waktu itu mulut kami penuh tertawa. Pada waktu itu kami seperti bermimpi. Bahkan pada waktu itu orang-orang akan mengakui betapa dahsyat Engkau mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya melalui belajar firman-Mu hari ini kami mau mengambil apa yang menjadi tanggung jawab dan bagian kami, bahwa kami harus terus berseru untuk terjadinya pemulihan, dan kami akan terus menabur untuk terjadinya pemulihan, dan kami akan terus melangkah maju untuk terjadinya pemulihan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami mau raih janji-janji firman Tuhan tentang pemulihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya
Tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan, hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami.
Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta.
Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati,
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.